Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jova Ferdinand. Di sini saya akan membahas bagaimana cara mengolah data menggunakan aplikasi Evius 13. Pada video ini saya akan membahas lebih terkait dengan cara menginput datanya, lalu kita akan melakukan estimasi model regresinya, beserta interpretasinya, dan yang terakhir kita akan melakukan uji asumsi klasik, gitu ya. Oke, saya pertama mungkin akan memperlihatkan dulu data yang akan saya gunakan gitu ya. Oke, di sini saya memiliki data yaitu terdiri dari 4 perusahaan yaitu IBM, Goods, UO, dan US. Ya, dengan masing-masing perusahaan itu kita memiliki data selama 20 tahun. Jadi time seriesnya adalah 20. Dengan di sini kita mempunyai variabel gitu ya. Kita punya variabel Y itu ada INV dan variabel independennya gitu ya. Itu adalah HS dan AK. Ini adalah singkatan variabelnya gitu ya. Oke, di sini kita akan langsung saja gitu ya. Gimana kita akan mengolah data ini. Oke, pertama kita akan membuka terlebih dahulu aplikasi Evius kita gitu ya. Di sini ada saya buka Evius 13. Oke, mungkin kita akan mulai dengan cara membuat file ya, secara manual gitu ya. Kita akan create a new Evius file. Nah, di sini kita mungkin dari workflow tutor gitu ya ada asap tutor itu yang berarti ini hanya belum terdapat ya, data sama sekali terkait time series ataupun secara data silangnya gitu ya. Nah, kalau dari ini berarti dia hanya sesuai punya data series saja. Dan kalau balance panel berarti dia adalah cross section data time series. Oke, untuk frekuensinya bisa dipilih. Kita akan ambil annual saja karena kita akan menggunakan tahun. Kalau dari tabel tadi ya, Excel tadi, di sini dia mulai dari tahun 1935 sampai tahun 1954. Kita akan masukkan datanya. 1935 sampai 1954. Dengan number cross sectionnya itu adalah 4. Ya, untuk wavelan nama ini opsionalnya teman-teman ya. Teman-teman mau masukkan langsung nama wavelnya bisa langsung diisi saja gitu ya. Oke, saya tidak akan masukkan. Jadi kita akan langsung oke. Oke, di sini sudah muncul ada konstanta, cross ID-nya, date ID-nya, dan residualnya gitu ya. Untuk masuk ini milih gitu ya, mana ca- untuk data inputnya tadi bagaimana. Sini kita akan menggunakan fitur quick. Lalu kita akan empty group. Nah, kita akan mengcopy data file ini. Itu ya, 3 file kita akan copy terlebih dahulu. Oke, kita akan copy. Lalu kita akan langsung paste saja di data ini. Oke, di sini kita akan masukkan dulu namanya. Itu ada INV, ya. Ya, oke. Lalu di sini ada AS gitu ya. Di sini kita akan ambil apa saja biar dia sesuai dengan data aslinya. Yang terakhir kita ada NAK. Ini juga apa series. Oke, kita langsung copy paste saja datanya. Oke, lalu kita bisa beri nama ya. Di sini kita bisa ganti nama bebas ke kalian teman-teman. Saya di sini akan tetap menggunakan gelombang satu. Oke saja. Di sini sudah muncul datanya ya. Nah, kalau teman-teman malas gitu ya untuk menyimpan data manual ini, kita juga bisa melakukannya dengan cara Oke, kita akan tutup dulu. Kita akan coba buat baru gitu ya. Kita langsung import saja datanya gitu ya dari filenya. Kita cari file, open, data as a file. Ya, di sini kita akan milih mana ini nama file kitanya. Ini dia soal reviews. Langsung buka saja.
Nah, sini kita akan next saya kalau sini adalah untuk kait next mana yang kita gunakan ya. Ya akan mengenal hafal sama itu sheet 1. Lalu di sini adalah untuk raw information kita akan skip dulu saja karena sudah terbuat dalam Excel yang kita punya tadi. Di sini dia akan memberikan informasi terkait nama, kolom, dan data tipenya. Jadi, teman-teman bisa menambahkan deskripsinya jika pengen tambahkan itu juga boleh. Tulis saja. Oke. Contoh seperti ini. Nah, di sini kita akan tetap menggunakan data panel. Lalu di sini kita nama saya ada classification ya itu form dari nama formnya dan data seriesnya itu tahun ini. Ya, tahun ini oke, kita survei saja. Kita no saya tidak apa-apa gitu ya. Oke, sini sudah muncul data HS, INV dan NAK gitu ya. Kalau kita open gitu ya, ini data sebagai grup dia akan sama seperti yang tadi gitu. Dengan data yang sudah diindikan. Ya. Oke, next kita akan fokus pada bagaimana melakukan estimasi gitu ya. Estimasi model regresinya. Oke, yang pertama kita akan klik di quick. Lalu kita akan ambil estimating equation ya. Di sini karena kita ingin ini apa melakukan datanya itu nanti bisa terdistribusi normal gitu ya. Jadi kita akan membuat datanya ini mendekati nol gitu dengan menambahkan log natural pada setiap variabel kita gitu ya. Jadi kita kecilkan melakukan log. Lalu kita pertama masukkan dulu adalah ini ya variabel ini ya. Kita akan masukkan variabel X-nya itu HS dan NAK, kabar dan kosan tanya. Dan dengan metodenya sama S, kita langsung oke saja. Oke, di sini muncul equation-nya ya. Nah, estimate equation kita adalah di sini muncul 82 sini ya. Population ini bisa kita artikan berarti Y sama dengan 0,82 X1 ditambah 0,28 X2 dikurang 2,2 gitu ya. Itu estimasi equation kita. Oke, di sini juga bisa lihat nih. Dari sini kita bisa lihat apakah berpengaruh tidak gitu ya variable tersebut. Jika menggunakan equation ini, maka kita bisa lihat bahwa HS ini, harga saham ini, probability-nya lebih rendah dari apa gitu ya. Yaitu nol gitu ya. Sedangkan apa kita adalah 0,05. Yang mana berarti kita bisa nyatakan bahwa variabel yang kita gunakan ini tuh memiliki pengaruh secara signifikan dan nilainya positif gitu ya. Lalu kita juga bisa melakukan uji simultan, yaitu dengan melihat F statistik ini, di mana probabilitasnya juga 0, 0,00 ya. Berarti kita juga bisa kita katakan bahwa secara simultan, variabel yang pada model ini tuh juga memiliki pengaruh secara signifikan gitu. Lalu kita juga bisa melihat nilai dari R square-nya, yang mana ini menunjukkan eh, seberapa besar gitu ya pengaruh variabel yang kita gunakan ini. Di sini muncul angka 0,815044. Ya, berarti artinya model kita variabel yang kita gunakan ini itu sudah mempengaruhi sebesar 81,5%. Yang mana dapat dikatakan berarti ada 19% variabel lain mempengaruhi gitu ya. Oke, setelah kita melakukan estimasi regresinya, regresinya dan kita sudah melakukan interpretasinya gitu ya. Sekarang kita akan melihat dari uji asumsi klasiknya gitu ya. Karena uji asumsi klasik ini itu sangat penting dilakukan untuk menghindari yang namanya kesalahan pengambilan kesimpulan gitu. Oke, pertama mungkin kita
akan mulai dari normalitas. Oke, kita akan milih residual diagnosis, lalu histogram normalitas tes. Oke, yang perlu kita pelajari di sini adalah Cerquibera ya dan probability-nya gitu ya. Oke, jadi ini kita menggunakan metode normalitas Cerquibera ya. Perlu kita lihat adalah nilai probabilitasnya ini, yang mana jika probabilitasnya itu lebih kecil dari 0,05, maka berarti datanya tidak terdistribusi secara normal. Di sini nilai probability-nya itu adalah sebesar 0,35 gitu ya. Yang mana lebih besar dari nilai apanya yaitu 0,05. Yang berarti kita bisa bilang adalah datanya ini terdistribusi secara normal. Ya. Kalau kita bisa lihat juga di sini datanya adalah sebagian besar 0,5 dan sampai 0,5 gitu ya. Paling banyak adalah data yang mendekati di sekitar 0 ini ya. Ini cukup terdistribusi normal ya. Karena kita lihat puncaknya masih berada di arah 0,05 ini. Gitu ya. Oke, next kita akan melakukan uji heterogeneisitas terlebih dahulu. Kita akan di resolusi diagnosis lalu di heterogeneisitas tes. Oke, mana yang harus kita lihat? Kita akan ke PD test gitu ya. Nah, itu kita lihat adalah sininya. Di sini kita ada yang namanya Durbin Watson gitu ya. Ini adalah salah satu teknik untuk menguji heterogeneisitas gitu ya. Durbin Watson ini dia nilai sebesar 0,47 yang mana sama seperti tadi ya. Kita harus lihat adalah apakah dia terkena heterogeneisitas atau tidaknya itu dari nilai probability-nya gitu ya. Di sini nilainya adalah 0,47 yang mana berarti dia lebih besar dari 0,5. Berarti dia tidak mengalami heterogeneisitas gitu ya. Baik di period ataupun cross section dia juga sama, tidak ada yang mengalami heterogeneisitas gitu ya. Oke, untuk ujian misalnya gitu ya, kita akan mengubah sedikit data ini. Kalau tadi kita sudah menggunakan data balance panel gitu ya. Untuk uji multikolinearitas yang otokorelasi, kita akan menggunakan tipe data unstructured gitu ya. Karena dua uji asosiasi ini dia hanya akan melakukan data tidak perlu dengan data panelnya gitu ya. Oke, kita akan langsung ke file. Lalu kita akan nih soal if. Oke, kita akan next saja. Nah, kita akan ubah di sini ya. Oke, basic structure kita akan ubah ke unstructured atau undated gitu ya. Oke, finish. No. Oke, kita akan masukkan lagi dari ininya, equationnya. Log INV, log HS, dan log NAK tambah C. Oke, tambah santanya. Di sini sampelnya 80, berarti sudah tidak sesuai tahunnya lagi. Token saja. Ini ya saja kita akan delete. Oke, di sini sama itu teman kita nilainya sama, tapi kita akan langsung uji. Kita akan ke resid koefisien dulu. Kita akan menguji multikolonialitas terlebih dahulu. Koefisien diagnosis, lalu variance inflation factor. Oke, untuk uji multikolinearitas ini kita akan melihat dari nilai variance inflation factornya itu VIV ini. Itu center VIV. Yang kita lihat adalah dua nilai ini. Ya, nilai variabelnya. Nah, suatu variabel dikatakan terjadi multikolonialitas jika data VIV-nya itu nilainya itu adalah lebih besar dari 10 gitu ya. Di sini nilai VIV dari HS dan NAK gitu ya, itu
bernilai 1,023 dan 1,03 gitu ya, sama. Yang berarti bisa kita bilang bahwa data kita ini itu tidak terjadi multikolinearitas gitu ya. Oke, kita akan melakukan satu uji lagi gitu ya. Uji yang lainnya akan kita lakukan adalah, oh kita akan lanjut ke heterogeneisitas dulu gitu ya. Kita akan lihat. Oke, kalau tadi kita hanya bisa melakukan heterogeneisitas itu dengan melakukan uji tadi gitu ya. Kita di sini bisa milih gitu ya. Ada bisa Grace sebagai Godfrey, mungkin bisa dipakai atau Gretzer atau Y gitu ya. Oke, di sini kita akan coba lihat dari white. Yang perlu kita lihat adalah probability Chi square ya. Nah, di sini nilainya nol. Berarti di sini kita mengalami heterogenesitas data kita gitu ya. Sama karena tadi sama seperti tadi gitu ya. Kalau dia datanya adalah 0, di bawah 0,05, berarti dia mengalami heterogenesitasnya gitu. Ya, tapi kalau kita coba lihat yang lain, mungkin Gletser gitu ya, yang paling sering kita pakai. Gitu ya. Nah, di sini dia probabilitas lebih besar ya dari 0,05. Jadi kita tetap aman dari yang namanya heterogeneisitas gitu ya. Oke, terakhir uji terakhir yang akan kita lakukan di sini adalah melakukan uji autokorelasi gitu ya. Ini salah satu uji yang cukup penting juga. Nah, kita akan hasil diagnosis harus serial collection element test. Tes yang kedua kita akan masukkan dua saja. Oke, di sini kita yang perlu lihat adalah kembali kita akan melihat dari nilai probability chi-square ya. Yang mana di sini datanya nilainya itu 0,00. Yang mana syarat data seperti bilang tidak memiliki autokorelasi adalah lebih besar dari 0,05. Gitu ya. Karena di sini data yang lebih kecil dari 0,00, maka berarti data yang kita gunakan memiliki terdampak autokorelasi gitu. Yang mana berarti tidak lulus uji asumsi klasiknya gitu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.